Sialan, hari ini aku akan melawan guru dan murid sekaligus. Tepat ketika Desta menyingsingkan lengan bajunya dan siap untuk bertarung dengan mereka. Pria parubaya itu tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan berkata, "Adik, apakah kamu kenal dengan Edward?" "Gimana tidak kenal? Aku dan Edward itu teman lama," Desta menjawab dengan nada sombong. Sebenarnya, Desta sendiri juga tidak tahu hubungan apa yang dia miliki dengan Edward. Desta memang belajar banyak keterampilan medis di rumah Edward. Tapi bukan Edward sendiri yang mengajarinya, tetapi Desta sendiri yang mengamati Edward menyembuhkan pasien dan menyelamatkan orang, dan membaca buku-buku medis ketika ada waktu kosong. Karena itu, untuk mengatakan bahwa Edward adalah masternya, mungkin masih belum begitu cocok dan pantas, apalagi mereka juga belum secara resmi menjadi mengadakan ritual pengangkatan guru dan murid. Tetapi jika mereka disebut sebagai teman, mereka juga tidak memiliki hubungan yang sangat dekat. Misalnya, ketika Edward pergi kali ini, mereka tidak menjadi teman di aplikasi WeChat. Kalau ada, Desta pasti akan membuat panggilan video ke Edward, biarkan Edward melihat wajah-wajah busuk dari master dan muridnya yang menyerobot rumahnya. Tanpa diduga, setelah Desta selesai berbicara, pria parubaya itu tertawa keras, "Jadi kamu adalah teman baik Edward, dia itu seperguruan denganku, kakak kelasku." Ini benar-benar salah paham, kita semua saling kenal, kita malah tidak sadar kalau kita semua adalah satu keluarga. Kakak kelas. Kali ini, Desta dan wanita berbaju merah juga tertegun, tidak menyangka bahwa mereka bisa memiliki takdir seperti itu. Setelah ngobrol lama, Desta akhirnya mengetahui bahwa Edward memang memiliki perguruan. Tetapi karena idenya tidak sejalan dengan beberapa murid yang lain. Karena kesal, dia akhirnya keluar dari perguruan dan menjadi dokter keliling, menolong dan menyelamatkan orang dengan metodenya sendiri. Sekarang hampir semua penatua perguruan telah meninggal. Dan tersisa beberapa murid yang tidak begitu peduli dengan keadaan sekolah dan hal lainnya. Maka lelaki parubaya itu, sebagai adik kelas Edward, keluar dari gunung untuk mencari kakak seperguruannya ini, dan memintanya untuk kembali untuk mengamankan dan menstabilkan keadaan di sekolah. Sepanjang jalan, pria parubaya dengan muridnya akhirnya menemukan jejak Edward di sini. Ketika dia melihat buku-buku sekolah di ruang kerja, pria parubaya itu bisa memastikan bahwa ini adalah rumah Edward. Setelah memikirkannya, akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di sini dulu. Lagi pula, dalam waktu singkat, dia tidak tahu Edward pergi kemana. Jika dia mencari terus kemana-mana, tidak tahu kapan baru bisa ketemu. Apalagi pas mereka pergi, ternyata Edward malah kembali ke rumah. Bukannya itu malah jadi sia-sia saja. Itu sebabnya mereka memperbaiki rumah tua di sini dan memutuskan untuk menetap sambil menunggu. Adapun mengapa wanita berbaju merah tidak tahu tentang Edward, itu karena nama dan julukan Edward diambil ketika Edward sendiri sudah keluar dari gunung, normal saja kalau wanita itu tidak tahu. Ternyata begitu. Desta mengangguk sambil berpikir, dan akhirnya menemukan konteks masalah ini. "Adik, ini muridku Yuna, dia keluar dari gunung belum lama, temperamennya memang lebih galak tapi dia tidak jahat, apakah tadi dia ada melukaimu?" Pria parubaya itu berkata dengan prihatin. "Bagaimana mungkin? Aku hanya bermain-main dengannya. Dia hampir tidak bisa menyentuhku," Desta dengan berani membual tanpa merasa malu. Pria parubaya itu tentunya bisa tahu kemampuan Desta sampai di mana, tapi tidak mau mempermalukan Desta dan terus bertanya, "Kamu kali ini kesini mau mencari apa?" "Aku dengar Yuna mengatakan bahwa ketika kamu datang ke sini, kamu mengacak-ngacak lemari buku, kamu sedang mencari buku medis." "Iya, benar." Ekspresi Desta kembali fokus, dia menceritakan tentang penyakit yang Piero derita. Ternyata racun sakrum. Benar-benar rumit, jika tidak bertemu dengan orang-orang dari perguruan kita, tidak akan ada solusi untuk racun itu di dunia ini, pria parubaya itu berkata dengan percaya diri. Sesudah itu, pria parubaya itu kembali ke ruang kerjanya, setelah beberapa saat dia keluar dengan segulung buku kuno. Kakak seperguruan tidak menjaga barang, dia tidak pernah merawat buku-buku itu, bahkan sudah ada yang rusak. Setelah datang ke sini, aku dan Yuna secara khusus memilah buku-buku itu, dan kami juga mencatat kembali isi dari beberapa buku yang sudah rusak. Jika tidak salah, penangkal racun sakrum seharusnya ada di sini. Ternyata begitu, makanya aku heran kenapa aku tidak bisa menemukan buku aslinya. Desta sedikit terkejut lalu menerima buku itu dari pria parubaya itu.
Desta membukanya dan menemukan bahwa buku itu memang tercantum formula terperinci untuk pengobatan racun sakrum. Desta tidak bisa menahan senyum dan merasa lega. Baguslah, kalau begitu, temanku bisa selamat. Terima kasih banyak, Desta berkata sambil tersenyum. Sama-sama, bukankah menyembuhkan dan menyelamatkan pasien memang tugas kita sebagai dokter? Pria parubaya itu tersenyum, menunjukkan temperamennya yang sangat bijaksana. Penyembuhan harus lebih awal daripada terlambat. Desta dan pria parubaya itu ngobrol sebentar, kemudian berpamitan. Tunggu sebentar, adik. Ketika Desta hendak melangkah keluar saat itu, pria parubaya itu tiba-tiba menghentikannya. Desta berhenti dan menatapnya. Yah, baru-baru ini aku menemukan penyakit yang agak sulit ditangani. Aku perlu asisten untuk menyembuhkannya. Jika kamu tidak keberatan, maukah kamu membantuku? Pria parubaya itu bertanya. Apakah aku mampu? Desta terkejut. Desta bukan dokter profesional, dia bisa sedikit juga karena dia merasa tertarik untuk mencari tahu dan mencoba menyembuhkannya. Sekarang, bahkan adik seperguruan Edward saja Desta merasa tidak mampu hadapi. Apakah dia bisa melakukannya? Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku telah mendiagnosis penyakitnya, hanya saja proses penyembuhannya sedikit rumit. Jika kamu bersedia membantu, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih besar. Jika kamu mampu mendiagnosis racun sakrum, itu berarti bahwa keterampilan medis kamu sudah sangat baik. Aku percaya pada visi aku sendiri, tidak akan salah. Mendengar ini, kalau Desta mau menolak, sepertinya itu sedikit tidak enak. Apalagi pria parubaya itu juga membantunya menemukan buku kuno untuk pengobatan racun sakrum, ini juga termasuk bantuan. Baiklah, kapan? Aku akan mendatangimu. Setelah merenung sejenak, Desta akhirnya membuat keputusan. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, pasien sekarang dalam masa pemulihan. Perawatan sebenarnya akan memakan waktu setengah bulan lagi, tolong tinggalkan informasi kontak dan aku akan menghubungi kamu kalau sudah waktunya. Desta mengangguk dan meninggalkan informasi kontak sebelum meninggalkan tempat itu. Ketika Desta sudah menghilang, Yuna menatap masternya. Master, kamu baru ketemu dia, langsung percaya padanya, apakah itu pantas? Kenapa, Yuna cemburu ya? Pria parubaya itu memandangi gadis itu sambil tersenyum dan bercanda. Wajah Yuna memerah, lalu cemberut. Tidak cemburu, anggap saja dia bisa menjadi asistenmu, maka aku yakin aku juga bisa melakukannya. Kamu hampir siap, pria parubaya itu berkata terus terang. Jika kamu ingin menjadi asistenku, kamu pergi dan baca semua buku kuno di ruang kerja terlebih dahulu. Ketika kamu sudah membaca semua resep, kamu sudah bisa dikatakan siap. Sesudah itu, pria parubaya pergi ke ruang obat dan tak lama kemudian aroma obat tercium dari sana. Di sisi lain, Desta memegang buku kuno itu sangat lama, mengamati dan menyimpulkan dalam pikirannya berkali-kali sebelum dia akhirnya memiliki beberapa tingkat kepastian. Tanpa penundaan lagi, Desta langsung mengemudi ke rumah Piero, siap memberikan perawatan untuk Piero. Namun, begitu sampai di rumah Piero, dia melihat iring-iringan mobil mewah datang dari arah lain. Mereka tiba hampir bersamaan, sekelompok orang barat dengan rambut pirang dan mata biru turun dari iring-iringan mobil. Mereka mengenakan mantel putih dan mengarahkan sekelompok orang lainnya untuk mengeluarkan semua jenis senjata canggih dari bagasi mobil. Sasaran mereka tampaknya adalah keluarga Dong. Margacu, kamu masih berani muncul di sini. Desta masih bingung, tiba-tiba terdengar suara ancaman dari seseorang. Desta mendongak dan baru menemukan ada seseorang yang seluruh tubuhnya dibalut perban. Kaizo, duduk di kursi roda, menatapnya dengan tatapan membunuh. Ternyata semua orang yang datang adalah orang suruhan Kaizo. Desta teringat, Kaizo pernah bilang sebelumnya, dia sudah menemukan tim pengobatan barat dengan keterampilan medis yang sangat baik untuk menyembuhkan Piero. Tanpa diduga, waktunya begitu kebetulan, ternyata mereka juga datang hari ini. Namun, ini tidak mempengaruhi Desta untuk merawat Piero, jadi Desta tidak memperdulikan Kaizo dan langsung masuk dalam rumah keluarga Dong. Berhenti. Saat itu, suara tajam tiba-tiba terdengar. Desta menoleh dan menemukan bahwa ada seorang wanita muda dan cantik di belakang Kaizo. Wanita ini dan Kaizo memiliki beberapa kesamaan dalam penampilan, dia seharusnya bersaudara dengan Kaizo. Ternyata selama ini wanita ini yang mendorong kursi roda Kaizo, tapi Desta tidak menganggap serius Kaizo. Secara alami, Desta tidak memperhatikan siapa yang ada di belakangnya.
Jadi namamu adalah Desta, apakah kamu yang pukul adikku sampai begini? Kazuna menatap Desta dengan dingin, nada bicaranya terdengar sangat suram. Dia yang serang duluan, aku hanya membela diri. Desta mengangkat bahu dan berkata tanpa merasa sungkan. Ya, aku tidak peduli siapa yang pukul duluan, singkatnya, setengah dari tulang adikku patah semua. Jika dia tidak dikirim ke rumah sakit tepat waktu, aku khawatir dia akan berada di kursi roda seumur hidupnya. Kazuna melangkah maju dengan tatapan sengit di matanya. Aku ingin pernyataan tentang ini, kamu harus membayar penderitaan adikku. Apa yang kamu inginkan? Desta mencibir dalam hatinya, dan tidak buru-buru masuk ke rumah keluarga Dong. Dia berdiri di sana dan bertanya. Ini sangat sederhana. Pertama, kamu harus berlutut dan mengetukkan kepalamu di depan adikku sebanyak 3 kali untuk mengakui kesalahanmu. Ketukan kepala harus sampai bersuara, atau itu tidak akan dihitung. Lalu biarkan orang-orangku mematahkan semua tulangmu, baru kita anggap impas. Kazuna meletakkan menyilangkan tangan di dadanya dan bicara dengan nada yang sangat sombong. Seolah-olah dia sudah menebak bahwa Desta tidak akan berani menolak permintaannya. Namun, Desta hanya melirik sekilas kakak beradik ini. Dan berkata, kalian benar-benar satu keluarga, sikap kalian hampir sama, adik laki-laki cacat mental, dan kakak perempuan bahkan lebih cacat mental lagi. Sesudah itu, Desta berbalik dan pergi. Wajah Kazuna langsung menghitam, dia segera berseru, berhenti. Apalagi, Desta sudah mulai tidak sabar, menoleh dan bertanya lagi. Apa yang kamu gumamkan tadi, dan 2 hal yang aku minta kamu lakukan, bagaimana? Apakah kamu tidak dengar atau tuli? Ternyata ketika Desta mengatakan kata-kata tadi, tidak terlalu keras suaranya. Kazuna berdiri sangat jauh, tidak mendengar kata-kata Desta. Desta menghela nafas dan kemudian berkata, aku sedang memuji kamu. Puji aku? Kazuna mengerutkan kening, lalu berkata, untuk apa puji aku? Jangan pikir mengatakan yang enak didengar, aku akan mengampuni kamu. Apa yang dialami adikku, tidak akan aku biarkan begitu saja. Apakah kamu tahu aku puji kamu apa? Desta menyeringai dengan nada lucu. Apa? Aku puji kamu sangat jelek, tetapi kamu pikir kamu cantik. Kali ini, Desta sengaja menaikkan volume suara, tidak hanya membuat Kazuna bisa mendengar dengan jelas, tetapi juga orang-orang yang sedang membawa peralatan medis juga bisa mendengar. Kamu cari mati. Wajah Kazuna memerah dan dadanya berfluktuasi dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, Kazuna berteriak pada sekelompok pengawal yang berdiri tidak jauh darinya. Kalian semua maju, pertama-tama patahkan semua tulang di seluruh tubuhnya, dan kemudian tekan kepalanya ke lantai untuk minta maaf kepada adikku. Siap. Sekelompok pengawal keluarga Zhou berteriak serempak. Segera, sekelompok orang itu berlari seperti angin ke arah Desta. Desta sadar kalau dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia tidak akan tenang mengobati Piero hari ini. Jadi Desta diam dan berkonsentrasi, dan siap untuk memulai pertarungan. Tiba-tiba sebuah sosok abu-abu meledak keluar dari halaman rumah keluarga Dong. Hanya dalam beberapa detik, langsung terdengar suara tendangan dan tinju yang sangat sengit. Dalam sekejap mata, Desta dan Kazuna tiba-tiba menemukan bahwa para pengawal yang tadinya sudah bersiap untuk bertarung dengan Desta, semuanya sudah terbaring di tanah saat ini. Di depan pengawal yang sudah tak sadarkan diri, seorang lelaki tua berbaju abu-abu berdiri dengan gagah. Pada saat ini, tubuh lelaki tua itu sedikit membungkuk, sepasang mata yang dalam, tetapi tatapan matanya sangat ganas. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalian semua adalah tamu terhormat dari keluarga Dong, dan kalian semua akan mengobati nona muda kami. Mengapa tidak duduk dan minum teh dulu di dalam dan beristirahat sejenak? Kalau ada perselisihan, lebih baik diselesaikan baik-baik daripada dibikin menjadi lebih rumit. Aku harap kalian semua bisa kasih muka kepada aku yang sudah tua ini. Pria tua beruban itu tersenyum lembut dan berkata dengan nada santai. Desta memang berharap ada anggota keluarga Dong yang keluar untuk memimpin situasi. Jika tidak, dia akan terjerat oleh kakak beradik keluarga Zhou. Sambil tersenyum, Desta berkata, apa yang dikatakan kamu itu sangat masuk akal, aku akan masuk dulu. Kamu bisa melayani mereka dengan baik, dan jangan biarkan mereka sembarangan menggigit orang lagi. Selesai mengatakan itu, Desta balik badan, tanpa menoleh dan langsung masuk ke rumah keluarga Dong.
Kazuna awalnya ingin membuat perhitungan dengan Desta, tetapi hanya mengambil satu langkah ke depan, pria tua abu-abu sudah bergerak menghalangi di depan Kazuna. Bagus, ambillah contoh yang baik. Kazuna memelototi pria tua beruban itu dengan tatapan tajam di matanya. Dia segera berbalik dan mendorong Kaizo masuk ke rumah keluarga Dong. Menurut pendapatnya, adiknya dipukuli sampai seperti ini oleh Desta, tetapi keluarga Dong tidak berani berbuat apa-apa. Ini dengan kaki tangan apa bedanya? Jika Kaizo tidak tergila-gila dengan Pierrot, bagaimana mungkin dia setuju untuk menghabiskan banyak uang untuk menyewa tim medis top barat untuk datang dan melihat Pierrot? Dia ingin sekali meracuni semua anggota keluarga Dong, biar mereka bertanggung jawab dengan nyawa mereka. Sepanjang jalan sampai ke aula rumah keluarga Dong, Desta telah duduk di kursi tamu, dan Kasta, pemimpin keluarga Dong, sedang asik mengobrol dengan Desta. Pierrot dan Mateo, kakak beradik keluarga Dong ini, berdiri di samping. Wajah mereka berdua terlihat rumit dan menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sekitar aula, masih ada banyak anggota keluarga Dong yang lainnya yang di aula dan memang sengaja kembali ke sini. Mereka semua juga diam saat ini. Pierrot secara alami terpikir adegan-adegan di kamar istirahat Desta hari itu, dan merasa sedikit malu. Meskipun pada hari biasa, dia selalu menunjukkan penampilan menawannya, tetapi ini tidak berarti bahwa kehidupan pribadinya sangat asal. Sebaliknya, Pierrot sebenarnya adalah wanita yang sangat konservatif dan tertutup, jadi setelah bagian tubuhnya dilihat oleh Desta, dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Setelah melihat Desta hari ini, jantungnya berdetak lebih cepat dan wajahnya yang cantik berubah merah. Mateo dalam suasana hati yang rumit. Kalau dia tidak berpikir negatif terhadap Desta, dia menemukan bahwa Desta benar-benar mempunyai bakat medis yang luar biasa. Misalnya, saat ini, Desta dan usianya sama, tetapi berani berbicara dan tertawa dengan Kasta. Siapa itu Kasta? Itu adalah pemimpin keluarga Dong. Momentum yang dibentuk oleh posisi tingginya sepanjang tahun bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi orang awam. Namun, Desta tidak terpengaruh sama sekali, seolah-olah dia sedang menghadapi orang biasa. Pada saat ini, Kasta melihat kakak beradik keluarga Zou datang, dengan senyum yang sama di wajah Kasta, dia bangkit untuk menyambut mereka dan berkata, Kazuna dan Kaizo sudah tiba juga, selamat datang. Aku mendengar bahwa kalian membawa tim medis top barat ke sini, kalian sangat perhatian, kalian tidak menyalahkan paman karena tidak keluar menyambut kalian. Kedua keluarga itu memang bekerja sama dalam bisnis, jadi Kasta tidak asing dengan Kazuna dan Kaizo. Kita mana berani merepotkan pemimpin keluarga keluar untuk menyambut kami, apalagi kamu sekarang sedang melayani seorang tamu penting. Tidak perlu memperdulikan kami, tidak perlu kok, Kazuna mencibir dan berkata dengan sinis. Karena mereka berdua saling kenal, dendam Kazuna bertambah lebih berat saat ini. Adiknya sudah terluka seperti ini, keluarga Dong tidak membantu menghukum Desta, malah Kasta bersikap sangat akrab dengan Desta di hadapan mereka. Bukankah ini melukai hati mereka? Karena keluarga Dong tidak beretikat baik, maka jangan salahkan mereka. Keluarga Zou tidak adil. Mendengar ucapan Kazuna, Kasta tidak menunjukkan sikap tidak puas. Dia hanya tersenyum, berjalan ke hadapan Kaizo dan berkata, Bima, dengar-dengar kamu tidak hati-hati dan terjatuh dari atas, paman lihat lukamu cukup parah, lain kali harus hati-hati, jangan berjalan sambil bermain HP. Begitu kata-kata ini diucapkan Kazuna semakin marah dan hampir saja menggertakkan giginya sampai retak. Si tua bangka ini, jelas-jelas tahu luka Kaizo dipukul oleh Desta, sekarang malah berkata omong kosong, mengatakan Kaizo terjatuh. Bukankah ini pura-pura adil untuk menghentikan pertikaian, jelas-jelas ingin bermusuhan dengan keluarga Zou. Mengingat ini, Kazuna meminta sekumpulan dokter itu pergi. Dia tidak percaya, tanpa tim medis mereka, bagaimana mungkin penyakit aneh Pierrot bisa disembuhkan. Tiba saatnya, keluarga Dong harus memohon padanya. Saat itu, Kaizo tidak memiliki pendapat lain, meskipun dia terobsesi dengan Pierrot, tapi dia tahu, apa itu artinya menjadi mulia dan dihormati. Sekarang tampak jelas keluarga Dong tidak ingin membantu mereka mengambil keadilan. Kalau dia masih bersikeras ingin mengobati Pierrot, ini sama saja dengan mempermalukan keluarga Zou. Harga diri keluarga Zou hancur, yang secara langsung akan mempengaruhi dirinya sebagai tuan muda yang tidak bisa menikmati gengsi. Jadi dia juga setuju dengan maksud kakaknya, bersiap-siap pergi, menunggu keluarga Dong datang memohon kepada mereka.
Ketika kedua kakak adik ini hendak pergi, Kasta tiba-tiba berkata dengan santai, "Desta, penyakit Piero aku serahkan padamu, kamu pasti bisa mengobatinya dengan baik, setelah sembuh, keluarga Dong akan berterima kasih." Mendengar ucapan ini, Kaizo dan Kazuna tanpa sadar mengangkat telinga mereka. Melihat Desta mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan sopan, "Tuan Dong berlebihan, sekarang kita dalam hubungan kerjasama, dan Piero adalah karyawan penting di gedung Sky, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ayo pergi ke kamar Piero, obati penyakitnya, aku sudah tahu bagaimana cara menyembuhkan penyakit itu," ucap Desta dengan santai melirik sekilas ke sekumpulan orang itu. Semua orang keluarga Dong mengangguk ketika Piero ingin membawa Desta pergi, suara tajam Kazuna tiba-tiba terdengar. "Tunggu sebentar, apakah kalian sudah pikun? Apakah kalian benar-benar ingin membiarkan bocah ini mengobati penyakit Piero? Apakah ada masalah?" Desta tersenyum menatap kakak adik ini. "Apakah kamu memiliki sertifikat kualifikasi medis? Apakah kamu tahu proses pengobatan medis? Apakah kamu pikir mengobati penyakit sama dengan bermain boneka?" Kazuna tanpa ragu mengatakan kata-kata ini dengan sinis. Desta berpikir sejenak, ekspresinya tampak serius. "Aku tahu prosedurnya, aku pernah melihat, mendengar dan memeriksa gejala." Bas gelombang. Kali ini, yang tertawa bukan kakak adik dari keluarga Dong, melainkan orang barat yang berdiri di samping, yang tidak mengatakan apapun. Dia adalah pemimpin tim medis kali ini, dan sekaligus dokter senior dari RS Kaisar. Saat ini, dia yang mendengar ucapan Desta, benar-benar tidak bisa menahan tawa. "Tuan, prosedur yang kamu katakan, bukankah itu pengobatan tradisional?" ucap dia yang terbatuk sebentar lalu berjalan maju ke depan. Desta melirik pria barat berambut pirang itu, diam-diam berkata pria ini ternyata berdarah campuran, nada bicaranya sangat akurat. Dia menganggukkan kepala dan berkata, "Benar, aku belajar pengobatan tradisional. Kalau begitu izinkan aku mengatakan sesuatu. Kalau kamu benar ingin mengobati nona ini, jangan menggunakan perawatan medis yang tidak dapat diandalkan itu untuk menyelamatkan orang sakit, kamu akan menyakitinya." Wajah pria itu sangat serius, perkataan tadi terlihat sangat tulus, tapi penghinaan di matanya begitu kuat hingga tidak bisa menyembunyikannya. "Kenapa pengobatan tradisional tidak bisa diandalkan?" Desta mengerutkan kening, berkata dengan tidak senang. Dia sangat menyukai pengobatan tradisional sejak kecil. Saat ini, ketika anak-anak dari keluarga Chu sedang mempelajari berbagai etika sosial kaum bangsawan, hanya dia yang memegang buku-buku medis yang dikumpulkan dari berbagai tempat dan membacanya dengan malas di bawah sinar matahari. Desta selalu percaya pengobatan tradisional sangat komprehensif dan canggih, sama sekali tidak perlu mempelajari etiket barat. Tidak ada kemiripan dan ada perasaan melupakan. Dan pengobatan tradisional adalah harta negara yang pantas menghabiskan banyak waktunya. Sekarang orang barat ini berani mengatakan pengobatan tradisional tidak bisa diandalkan, tentu saja ini membuatnya tidak senang. "Tuan, biarkan aku perkenalkan diriku, namaku Tom Jackson Edward." Pria barat ini melangkah maju, mengeluarkan kartu nama, lalu memberikannya kepada semua orang dan berkata, "Aku dokter senior di RS Kaisar, dan pernah menerbitkan lusinan karya ilmiah. Aku tidak berani mengatakan betapa dalamnya penelitianku dalam bidang medis, setidaknya itu jauh lebih baik daripada apa yang disebut pengobatan tradisional. Dokter-dokter pengobatan tradisional itu sama sekali tidak ilmiah, hanya dengan meletakkan jari di pergelangan tangan pasien untuk mengetahui apa yang diderita pasien. Setelah itu, memilih tanaman dengan bahan-bahan yang tidak jelas dan diminum di dalam air. Proses pengobatan seperti ini sama dengan bermain game. Aku benar-benar tidak setuju, kalau memang sesederhana itu untuk mengobati penyakit, untuk apa kita para dokter bekerja keras?" Ketika kata-kata ini diucapkan, beberapa anggota keluarga Dong menyetujuinya, tapi kakak adik Kasta dan Piero tidak terburu-buru mengungkapkan pandangan mereka. Edward berkata, "Biasanya aku tidak pernah menemui hal seperti ini. Tapi hari ini di sini, aku melihat tuan ini ingin menggunakan pengobatan tradisional mengobati penyakit nona. Aku sebagai dokter, tentu saja harus menghentikannya. Karena aku memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin keselamatan hidup Nona Dong." Kata-kata ini diucapkan penuh dengan paksaan, orang yang tidak tahu pasti akan mengira Desta ingin mencelakai Piero.
Dan beberapa anggota keluarga Dong yang tidak mempercayai pengobatan tradisional memuji Edward. Edward mengangkat kepalanya dan menatap Desta dengan bangga. Sudut mulutnya tersenyum dengan dingin. Kamu tidak berhak menghentikanku, ucap Desta dengan ekspresi serius dan berkata. Karena kamu mencurigai pengobatan tradisional, aku akan membuktikannya. Pengobatan tradisional adalah ilmu medis yang sangat andal. Bagaimana kamu membuktikannya? Tanya Edward. Sangat sederhana. Piero berada di sini, aku bisa memberi kalian waktu, mendiagnosis penyakit Piero lalu memberikan resep, kita bisa mengobatinya secara bersamaan, lihat siapa yang menyembuhkan Piero. Tantangan seperti ini, apakah kalian dokter pengobatan barat berani menerimanya?